Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah pada pertemuan hari ini kita akan membahas tema yang begitu menarik, yaitu 5 mindset orang yang soleh. Nah, pada kesempatan kali ini insyaAllah kita bahas mengenai pemikiran-pemikiran apa saja terkait dengan orang-orang yang soleh tersebut. Apa sih yang dipikirkan sebenarnya sama orang-orang yang soleh itu? Jadi di hari ini kita telah merangkumnya menjadi 5 poin. Yang pertama, pemikiran orang yang soleh adalah cinta pencipta sepenuhnya dan cinta ciptaan seperlunya. Saya ulangi lagi, cinta pencipta sepenuhnya, cinta ciptaan seperlunya. Apa maksudnya dalam hal ini? Apabila kita mencintai pencipta, maka tentu kita cinta dengan sepenuh-penuhnya, tanpa mempersekutukannya. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Makanya Allah ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, kita ucapkan, kita persaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang layak disembah, tiada Tuhan yang dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita cinta kepada Allah, maka cintalah kepada Allah dengan sepenuhnya. Sedangkan berbanding terbalik dengan mencintai ciptaannya, cinta kepada ciptaan seperlunya. Kita cinta kepada orang tua seperlunya, kita cinta kepada sesama manusia seperlunya, kita cinta kepada makhluk Allah yang lain seperlunya. Maka dari itu kita akan menjadi orang-orang yang soleh karena berfikirnya kita sama seperti berfikirnya orang-orang yang soleh. Kemudian poin yang kedua, orang yang soleh memikirkan ketika ia bersyukur, ia mendapatkan kebaikan. Sementara ketika ia mendapatkan keburukan, ia selalu bersabar. Saya ulangi, orang yang soleh ketika ia mendapatkan kebaikan, ia akan selalu bersyukur. Sementara orang yang tidak soleh, ketika ia mendapatkan kebaikan, pasti ia akan tertipu dengan kebaikan tersebut. Sementara di antara yang lainnya lagi, orang yang soleh ketika ia mendapatkan keburukan, maka ia akan bersabar. Nah, ini perbedaan orang yang soleh dan orang yang tidak soleh. Ketika ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan nikmat yang telah diberikan kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka aku akan azidannakum, akan aku tambah nikmat tersebut. Tapi kalau engkau kufur kepada nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka di sini Allah mengajarkan kita untuk bersyukur terhadap apa yang telah diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah kesabaran itu. Kesabaran dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Ketika disebutkan orang yang beriman, tentu kita berbicara bahwa orang yang beriman juga membutuhkan pertolongan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, apabila kita membutuhkan pertolongan, maka kita mintalah dengan sabar dan salat. Yang pertama kali Allah minta adalah sabar. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut. Dan ini merupakan pemikiran orang-orang yang soleh ketika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur, dan ketika ia mendapatkan keburukan, ia bersabar. Kemudian poin yang ketiga, orang yang soleh berfikirnya menatap kenikmatan dunia ke bawah, sementara dia menatap kenikmatan akhirat itu ke atas. Saya ulangi, orang yang soleh pemikirannya itu menatap dunia ke bawah, sementara ketika menatap akhirat ke atas. Maksudnya apa? Ketika ada saudaranya yang lain yang memiliki kenikmatan jauh di atasnya, tidak kita melihat ke atas, akan tetapi kita melihat ke bawah. Misal, kita punya mobil, tetangga kita punya motor, maka yang kita lihat yang ke bawahnya kita, yang di bawahnya kita, orang yang memiliki motor. Jangan melihat orang yang di atas kita, karena kita tidak akan mampu untuk bersyukur.
Maka dari situ Allah perintahkan kepada kita ketika kita melihat nikmat dunia, maka kita lihatlah orang yang di bawah kita, karena kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Sementara menatap akhirat, nikmat akhirat itu ke atas. Contoh, ada orang yang rajin sholat, rajin beribadah, yang kita lihat adalah dia. Karena kita tidak mungkin membandingkan diri kita dengan orang yang malas melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Maka kata Allah, kalau kita mau sukses, maka perhatikanlah ke atas kalau masalah akhirat. Karena dalam masalah akhirat ini, tentu kita senantiasa ingin berlomba-lomba untuk memperoleh yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah merupakan poin ketiga orang yang soleh dalam berfikir. Kemudian yang keempat, mengajak kepada kebaikan, kemudian mencegah kepada keburukan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang pikirannya, orang-orang soleh berpikiran bahwa ketika ia mengajak kepada kebaikan, maka ada amal jariah di situ. Dan ketika ia mencegah kepada keburukan, ada amal jariah di situ. Maka sampai turun ayat yang begitu fenomenal di antara kita, yaitu surah Al-Asr ayat 3. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ini termasuk perintah untuk orang-orang yang tidak merugi. Orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman, beramal soleh, kemudian dia mengajak kepada kesabaran dan juga mengajak kepada kebenaran. Dan intinya, ia tinggalkan hal-hal yang tidak baik, kemudian dia ajak juga orang untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini juga termasuk dari pemikiran orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir, poin yang kelima adalah orang yang soleh adalah orang yang pemikirannya sigap menghadapi kehidupan dan siap menghadapi kematian. Saya ulangi, sigap menghadapi kehidupan dan siap menghadapi kematian. Ketika ia hidup di dunia, ia selalu memikirkan bahwa ia inginkan ia juga bahagia di dunia. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia dulu yang disebut. Kenapa yang dunia yang disebut terlebih dahulu? Karena kita saat ini hidup di dunia, maka kehidupan dunia juga jangan kita sia-siakan, sehingga kita akan raih, kita sigap dalam meraih kebahagiaan dunia, dan tidak lupa juga kita siap menghadapi kematian. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu tentu untuk menguji kamu, siapa yang diantara kamu yang paling baik amalnya. Maka itulah 5 mindset orang-orang yang soleh dalam berfikir nantinya, sehingga mengantarkan mereka menuju kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Lillahi fisabil haq fastabiqul khairat. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.